Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka posko pengaduan di Istana Wapres sejak Senin kemarin. Posko ini terbuka untuk umum untuk mengadukan sejumlah permasalahannya. Untuk mengetahui kondisi terkini di sana, sudah bersama kami koresponden CNN Indonesia, Usri Yondolu. Selamat siang, Rio. Aduan kemarin ada sepertinya mencapai 57 ya, dan dari Kementerian, maksud saya dari Wapres sendiri di sana dibatasi 50 aduan sehari. Lalu bagaimana dengan hari ini dan kompleksitas apa nih Rio yang bisa Anda temukan dan bisa ceritakan ke kami terkait dengan aduan masyarakat yang muncul pada hari ini? Ya, selamat siang Yuda. Memang kalau kita bicara soal kompleksitas ini banyak sekali yang bisa kita ceritakan. Mungkin salah satunya adalah terkait yang pertama yang paling simpel begitu ya, adalah bagaimana Istana Wakil Presiden membatasi 50 aduan per hari. Namun dari antusiasme masyarakat yang kemudian kemarin kami juga berjaga di tempat ini untuk memantau secara langsung bagaimana mekanisme ataupun aduan masyarakat ini diluncurkan kepada Istana Wakil Presiden, ini cukup banyak, antusiasmenya cukup tinggi memang dari berbagai macam permasalahan, dan pihak Istana Wapres pun kemarin juga sempat mengakui bahwa laporan dari masyarakat ini cukup variatif, beragam, dan juga kompleks begitu terkait dengan permasalahan-permasalahannya. Karena itu pihak Istana Wakil Presiden setelah kemarin posko ditutup ini langsung menggelar rapat lalu kemudian untuk menganalisa kemudian apa saja yang kemudian bisa dibahas dari permasalahan-permasalahan masyarakat tersebut dan bagaimana nanti tindak lanjut yang akan dilakukan dengan berkoordinasi dengan kementerian lembaga yang ada di pihak pusat dan juga daerah begitu. Saya ingin tunjukkan kepada Anda bagaimana ramainya laporan warga pada hari ini begitu. Bagaimana sebenarnya sudah dibatasi sebanyak 50 aduan. Namun kalau kita lihat dari sejak pada pagi hari tadi, ini nampaknya sudah lebih dari 50. Sehingga dari pihak petugas keamanan di Istana Wakil Presiden ini dengan terpaksa meminta para masyarakat yang kemudian datang di atas nomor aduan lebih dari 50 ini untuk kembali ke rumahnya dan diminta untuk datang kembali besok pagi. Ini adalah masyarakat yang sedang berantri untuk kemudian mereka sudah mendapatkan nomor antrian, nunggu waktunya untuk kemudian masuk ke dalam posko dan melaporkan apa saja kerumitan-kerumitan atas permasalahan yang mereka hadapi saat ini. Untuk mengelaborasinya mungkin akan lebih menarik untuk kita tanyakan langsung kepada salah satu masyarakat yang ada di sini yang mengadukan. Ibu, saya minta izin waktunya sebentar boleh? Oke, Bu, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu sambil nunggu nih. Ini Ibu dengan Ibu siapa namanya? Ida Farida. Dari mana Bu? Dari Bandung. Dari Bandung. Ini Bu sudah nunggu dari jam berapa? Terus dapat info laporan ke Mas Wapres nih dapatnya dari mana sih Bu? Ya mungkin dari Aloh tadinya datang lewat itu ya. Datangnya udah dari jam berapa? Udah 2 hari. Oh oke. Nah Bu, kalau soal permasalahannya apa sih yang mau Ibu sampaikan ke Mas Wapres? Saya sebetulnya ada sedikit punya sedikit tanah. Oh, sengketa tanah ya, nggak apa-apa. Tapi saya cuma mau tanya sedikit-sedikit saja. Permasalahannya kan ini pasti beragam. Ini soal sengketa tanah Bu ya. Iya. Ada apa namanya dipakainya sampai 4 kali, 4 orang. Di ini tahu punya saya di Duran lagi ke orang. Di Duran sekarang ada satu di Soreang, di dalam Soreang. Oke, Bang. Masalah uangnya itu nanti mau diapain juga nggak apa-apa. Yang penting saya kayak merasa gak enak ya. Artinya memang ini sengketa tanah yang kalau saya lihat dari kemarin sebenarnya banyak juga Bu yang melaporkan. 2009. Dari 2009. Iya, sampai 2004 sekarang juga belum nggak ada apa-apanya. Dari kalau 20 cuman tumbat itu nantinya seolah-olah kalau diinikan ke polisi takutnya uangnya nanti yang diinikan cuman sekian, nanti habisnya lebih sekian. Saya takut itu, cuman saya dapat info dari Pak Gibran itu seneng banget. Tentu berharap betul soal solusi yang akan diberikan oleh Wakil Presiden Bu ya. Apalagi ada ya omongan-omongan yang nggak beneran, seolah-olah uang segitu mah nggak bakal jadi apa-apa katanya. Bapak kan bilangnya
kalau sejengkam atau ini juga nggak apa-apa katanya. Gimana pun yang ibu usahakan itu adalah hak ibu ya Bu ya. Apalagi saya sendiri nggak punya siapa-siapa. Tentu ini perlindungan dari Mas Wapres ini dibutuhkan sangat ibu. Amin, amin ya Allah, amin. Ibu, semoga permasalahan cepat selesai dan ibu bisa segera melaporkan aduan-aduan ini ke Mas Wapres. Baik. Saya kan punya anak satu, nanti dia kalau saya dapat dikasih dari Pak Haji aja dari sini, kasihkan saya buat anak saya satu, karena dianya dikiranya saya misalkan gimana, padahal saya lihatnya dari hati. Sekali lagi berarti ibu sangat berharap betul terhadap solusi yang diberikan oleh Mas Wapres. Ya Allah, amin. Terima kasih banyak ibu. Semoga isunya cepat selesai. Terima kasih bu. Sebentar ya. Sebentar. Iya sebentar. Permisi Bapak. Saya izin minta ngobrol waktunya sebentar. Singkat saja Pak terkait dengan laporan yang ingin Bapak sampaikan. Ini pertama Bapak siapa dulu? Saya Agus Ambon ya kalau panggil. Karena saya mewakili ojol ya. Iya, jadi gini. Kami ini kan sudah berjuang selama 10 tahun. Ketemu menteri, ke istana, segala macam. Tetapi hasil yang didapat untuk teman-teman itu kesejahteraan segala macam itu tidak tercapai gitu loh. Makanya saya bersyukur sekali dengan Pak Wapres buka ini. Saya tahu saya mencoba menyuarakan teman-teman supaya mereka mendapat hak-haknya. Jangan hanya kita berjuang kepada buruh, tapi ada ojek online yang memang di jalan banyak yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mereka masa depannya itu nggak jelas. Artinya ini soal gaji dari para ojol, mitra-mitra ojol ini. Undang udah jelas. Undang-undang itu Kemenaker sudah jelas bahwa ketika ada pekerjaan, ada perusahaan, itu kita udah pekerja. Dan Undang-Undang Cipta Kerja juga kan baru diputuskan bahwa kita punya hak gitu loh. Jadi saya berharap bahwa hal ini bisa didengar sama Pak Wapres sehingga jajaran-jajaran di bawahnya ini, karena kita kendalanya ini kan di pejabat negara. Kita ngomong ke mana-mana, tapi karena kita adalah kaum yang lemah, pejabat merasa bahwa kita bukan siapa-siapa. Gitu. Apalagi selama ini sudah sempat turun ke jalan, demo, dan merasa tidak didengarkan melalui demo itu. Dan ada statement bahwa gini, negara tidak perlu hadir. Ini adalah persaingan usaha antara ojek online dan perusahaan. Itu kan sesuatu yang salah, statement seperti itu. Kalau saya tanyakan solusi yang diharapkan keluar dari wakil presiden, apa kalau konkretnya apa? Jadi gini, kan dari Kementerian Kemenaker itu sudah ada draft. Dan katanya pada zaman Pak Jokowi itu udah disetujuin. Kami pengen undang-undang itu diketok palu, tapi kami pengen tahu juga bahwa isinya itu sebenarnya adil untuk semua pihak atau cuma untuk pengusaha. Harusnya adil untuk driver online, juga adil buat pengusaha. Karena kita tidak mau perusahaan tutup. Karena itu adalah lapangan kerja kan. Tapi bagaimana keadilan itu bisa menciptakan hak hidup orang gitu loh, terutama ojek online. Khususnya kemarin Undang-Undang Cipta Kerja yang baru diketok oleh MK ini berharap diimplementasikan langsung gitu ya kepada para ojol dan juga buruh. Gitu. Iya, saya berharap begitu dan mungkin kan kita nggak bisa disamakan dengan buruh ya, tapi undang-undang sudah menjelaskan bahwa kita harus dimanusiakan gitu loh, diangkat sebagai karyawan dengan perjanjian yang harus jelas, yang selama ini perjanjian mitra itu tanda kutip nggak jelas. Jadi hak-hak kita sebagai seorang pekerja itu tidak ada. Kalau saya tanyakan, ini kan ada presiden, ada wakil presiden, dan Mas tadi juga menceritakan sudah sempat bahkan demo dan melaporkan ke berbagai instansi. Percayakah kalau kemudian setelah melaporkan ada solusi yang akan diberikan oleh wakil presiden, khususnya ketika sekarang Presiden Prabowo juga sedang tugas ke luar negeri begitu. Apakah kemudian muncul kepercayaan untuk ada solusi nanti? Jadi gini, saya salah satu orang yang selalu optimis ya. Saya melihat bagaimana kerjanya Mas Gibran di Solo ketika dia menghandle sesuatu masalah. Saya tahu birokrasi ini sangat ribet, tapi dia berani untuk memotong birokrasi demi untuk mengangkat rakyat kecil ini gitu loh. Apalagi kan kita lihat sekarang ada pemutihan, ini saya ngomong yang tentang UMKM yang ada juga punya utang yang dipemutikan oleh Pak Prabowo dengan PP 47. Nah itu kan mendukung bahwa memang ada kerjasama dengan Wakil Presiden dan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo juga orangnya sangat komit ya. Tinggal bagaimana penjabarannya kepada pejabat-pejabat di bawah ini. Jadi saya berharap bahwa pejabat-pejabat di bawah ini untuk segera
melakukan ini, gitu loh, supaya kita juga sebagai driver online menikmati apa yang memang sudah hak kita, gitu loh. Itu memang salah satu yang kemudian akan dilakukan oleh pihak Istana Wapres, bagaimana mereka akan menjadi penengah dari koordinasi antara kementerian lembaga dan juga pelapor begitu. Terima kasih banyak informasinya Mas, semoga aduannya cepat terselesaikan begitu ya. Berikut informasi yang sudah diberikan dari 2 orang pengadu. Yang pertama ini adalah soal sengketa tanah, yang kedua adalah bagaimana kita melihat banyak sekali demo terkait dengan ojek online yang selama ini memang kita lihat di pusat-pusat kota begitu, terkait dengan kesejahteraan dan juga keadilan yang mereka harapkan. Tentu solusi dan juga solusi konkret tentunya ini diharapkan oleh mereka, bagaimana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat memecahkan kebuntuan mereka terhadap isu mereka masing-masing. Kembali ke Anda. Rio, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.